Kader Partai Golkar Airin Rahmidiani diusung oleh PDI Perjuangan untuk maju menjadi calon gubernur Banten tanpa adanya dukungan dari Partai Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan hal itu merupakan hak dari Airin. Ia pun menghargai keputusan kadernya tersebut. Ahmad Doli juga meminta agar Airin tidak diberikan sanksi oleh DPP Partai Golkar karena telah menerima dukungan dari PDIP untuk maju di Pilgub Banten. Lebih lanjut, Doli menegaskan bahwa Partai Golkar akan tetap maju bersama calon yang didukung oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Iya, kalau Bu Airin kan seperti yang sudah kita lihat tadi malam, Pak Bahlil atau DPP sudah memberikan B1 KWK kepada Pak Andarsoni dan Pak Dimyati. Ya. Tapi siangnya kan Ibu Airin sudah juga mendeklarasikan dirinya tetap menjadi calon gubernur bersama dengan Pak Ade, ya. Nah, jadi tentu ini sebetulnya situasi yang tidak mudah ya dihadapi oleh Golkar, ya. Tapi kita sekali lagi mengatakan bahwa pilihannya itu berdasarkan kepentingan yang lebih besar, ya. Kebersamaan kami dengan Koalisi Indonesia Maju ini adalah tadi seperti yang saya katakan, lebih pada mengutamakan kepentingan kebersamaan yang lebih besar untuk kepentingan bangsa dan negara gitu. Nah, tapi dalam prakteknya nanti saya kira kita tentu memberikan menghargai juga sikap politik Ibu Airin yang memang secara syarat, secara kompetensi ya memenuhi untuk bisa calon di Banten gitu. Nah, cuman saya berusaha menyampaikan kepada DPP ya, selama Ibu Airin itu bisa berkomunikasi ya dengan teman-teman DPP Partai Golkar atau teman-teman Golkar di Banten sampai ke kabupaten kota, tentu kita memberikan selamat gitu ya, memberikan keleluasaan, itu hak pribadinya Ibu Airin. Tapi tentu kalau atribusi partai itu dipergunakan kepada yang formal, ya. Dan kami tidak akan memberikan, saya mengusulkan ya kepada teman-teman DPP untuk tidak memberikan sanksi apapun kepada Bu Airin, ya. Karena itu hak sebagai warga negara yang dijamin konstitusi, apalagi dia masih menyatakan sampai sekarang adalah kader Partai Golkar. Ya, tentu kita memberikan kesempatan juga kepada Ibu Airin. Bang, terakhir Sekjen bilang soal nasib Bu Airin di Banten ini, Pak Sekjen bilang akan diberikan penugasan lain. Sebetulnya Golkar sendiri sudah menyiapkan tugas lain apa untuk Bu Airin? Kalau DPP yang sekarang saya mungkin nanti diserahkan langsung apa penugasan kalaupun ada ya. Tapi tahu saya selama ini sih kita belum pernah berpikir memberikan penugasan lain selain kemarin calon gubernur. Tapi kalau sekarang saya nggak tahu, dan Bu Airin kan juga tadi saya tidak tahu apakah ada penugasan lain setelah dia kemudian tetap mencalonkan diri ya sebagai calon gubernur. Apalagi sudah punya pasangan calon wakil gubernur. Saya kira Bu Airin sejauh ini masih tetap berniat dan bekerja. Tadi dengan putusan Mahkamah Konstitusi kan ambang batas pencalonan pasangan calon itu kan membuat peluang pasangan calon untuk bisa mencalonkan diri gitu loh. Nah, ketika tadi malam misalnya Pak Bahlil, DPP sudah memberikan Pak Andarsoni, dan siangnya PDIP sudah memberikan dukungan kepada Bu Airin dan Pak Ade, dan itu memenuhi syarat, ya, kita kan nggak bisa melarang, ya, itu hak konstitusi yang saya katakan tadi itu gitu. Tapi ya tentu partai punya aturan, Golkar punya aturan, ya, bahwa yang bisa menggunakan atribut-atribut partai di dalam kampanye, di dalam sosialisasi itu adalah pasangan calon yang memang diberikan dukungannya secara formal. Bukan saran saya pribadi, ya, saran saya pribadi, saya sudah menyampaikan kepada DPP, kepada Pak Bahlil, sebisa mungkin, ya, karena ini tadi kan nggak ada orang juga yang bisa melarang, ya, nggak ada yang bisa melarang kalau orang dicalonkan dan memenuhi syarat secara undang-undang sebagai calon gubernur, itu kan nggak bisa kita hambat gitu loh. Nah, tapi
Kemarin kan kita mendengarkan langsung dari Bu Airin bahwa dia tetap mengatakan bahwa dirinya adalah sebagai Partai Golkar. Ya. Tentu itu harus kita hargai. Gitu. Nah oleh karena itu, ya saya menyarankan untuk tidak diberi sanksi saja. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan.